Setelah website yang kita kelola sudah kita ganti temanya, kemudian sudah kita sesuaikan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi website itu sendiri, atau dengan kata lain kita membuat konten website. Kalau kita bandingkan website yang kita kembangkan ini, tampilannya seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini kontennya masih kosong begitu ya. Nah, pada tutorial kali ini nanti akan dibahas bagaimana cara membuat konten atau isi dari website itu sendiri. Nantinya kita akan membuat konten seperti yang ditunjukkan pada website demonya ya. Di sini kalau kita bandingkan di paling atas di sini ada slider gitu ya. Slider itu adalah gambar atau slide yang berganti-ganti gitu ya. Slide yang berganti-ganti. Sebagai contoh di sini ada gambar yang tampak di layar dan gambar ini bergonta-ganti secara otomatis ya. Ini akan mempercantik, memperbaik tampilan website yang kita kelola. Kemudian ke bawah di sini ada konten berupa berita terbaru, ada konten berupa guru-guru, pengumuman, agenda terbaru, karya guru, kemudian ada kegiatan, fasilitas, galeri dan seterusnya. Nah, kita nanti akan membuat konten yang serupa begitu untuk website yang sedang kita kembangkan. Nantinya kita akan mulai dari membuat slider di website kita. Untuk memulai mengelola website kita ya, ketika ingin menambahkan konten, langkah paling awal setelah kita membuka tampilan awal website seperti ini dengan memasukkan domain website, silakan masuk ke dashboard admin dengan menambahkan ya wp-admin pada domain kita ya, pada domain kita. Jadi untuk masuk ke dashboard admin seperti biasa, silakan masukkan alamat domainnya /wp-admin. Jika sudah, klik enter. Nah, kalau sudah, masukkan username dan password lalu log masuk. Ini adalah tampilan dashboard admin seperti biasa ya. Kemudian kita nanti akan mengelola slider ya. Slider ini adalah gambar yang berganti-ganti ini tadi ya. Gambar yang berganti-ganti di website kita bisa kita gunakan untuk publikasi kegiatan-kegiatan atau promo hal-hal yang menarik dari sekolah kita gitu ya. Nah, untuk menambahkan slider kita tinggal mengklik menu slide gambar yang ada di sebelah kiri ini ya. Di dashboard ini ada menu slide gambar, silakan diklik tambah slide. Nah, kemudian tambahkan judul di sini, tambahkan judul. Di bawahnya sebenarnya ada panduan ya, pengelolaan slide gambar ya untuk tema tersebut. Untuk lebih ringkas kita bisa langsung praktekkan saja. Begini caranya adalah ditambahkan judul ini, ketikkan misalkan slide 1 begitu, kemudian boleh dikasih keterangan di tipe untuk memilih sebuah blog ini bisa diketikkan keterangannya. Jika tidak, kita juga bisa langsung ini ke bagian yang ada di sebelah kanan, ada tetapkan gambar unggulan ya. Di bagian slide gambar ya, di sini ada blog dan slide gambar, silahkan dipilih slide gambar, kemudian fokus ke bawah ada tetapkan gambar unggulan. Nah, di sini yang diminta gambarnya adalah ukuran 1200 x 700 pixel ya. Ukuran ini dalam pixel ya. Silakan disiapkan gambar dengan ukuran itu. Nanti bisa disiapkan di berbagai software editing gambar gitu ya. Yang menguasai Photoshop atau Corel bisa menggunakan itu, namun jika tidak bisa dibuat di Photopea kalau yang online ya. Nah, silakan diklik tetapkan gambar unggulan, kemudian pilih unggah berkas itu, lalu silakan pilih berkas. Nah, silakan dicari gambar yang sudah disiapkan untuk slider ini dengan ukuran tadi 1200 dikali 700 gitu ya. 1200 dikali 700 kita akan cek. Oke.
di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambar ya untuk slide gitu, dan kalau kita lihat di sini gambar yang disiapkan sudah ukuran 1200 dikali 700 gitu ya. Oke, ini juga gambar yang slider 2 nya juga 1200 dikali 700, dipilih saja lalu klik open. Jika sudah, tetapkan gambar unggulan yang ada di pojok kanan bawah, diklik. Nah, ini gambar unggulannya sudah muncul di sini. Kemudian kalau gambar ini ketika diklik ingin menuju ke website tertentu atau halaman tertentu, silakan diisikan di sini linknya ya. Jadi jika slider ini, gambar-gambar yang gerak ini ketika nanti diklik itu ternyata ingin diarahkan ke website tertentu atau halaman tertentu, maka caranya adalah silakan link eksternal ini diisi dengan URL-nya atau alamatnya. Namun jika tidak ingin diarahkan ke halaman tertentu, ini dikosongkan saja. Jika sudah, ini saya terbitkan ya, seperti ini. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Kita kembali dengan klik tombol yang ada di sini. Kemudian di sini sudah ada slide 1 yang tadi kita pilih. Bisa kita cek dengan kunjungi situs ya. Di nama website ini kita sorot dengan mouse, ada kunjungi situs, klik kanan open link in a new tab. Nah, ini tampilan awal website kita. Slide-nya sudah muncul, gambar di sini tidak bergerak karena bergerak tapi slide 2-nya belum ada ya, sehingga baru ada satu gambar gitu, sehingga kita butuh menambahkan slide yang kedua begitu. Yang bawaan di sini bisa dihapus dulu dengan klik centang lalu pilih pindah ke tempat sampah dan diterapkan. Oke, baru ada slide 1. Sekarang kita tambahkan tambah slide ya, diklik tambah slide, kemudian tuliskan slide 2 begitu. Lalu di gambar unggulan ini silahkan tetapkan gambar unggulan dengan ukuran 1200 kali 700. Klik unggah berkas, lalu pilih berkas, dan silakan dipilih gambar yang kedua. Jika sudah, klik tetapkan gambar unggulan, sudah muncul di sini, kemudian klik terbitkan lagi. Oke, kita reload halaman website kita ya, kita putar ulang, kita muat ulang. Nah, ini sekarang gambarnya sudah muncul, gambar yang kedua atau slide yang kedua. Nah, nanti akan bergantian dengan slide yang pertama. Nah, ini tampilannya tentu akan lebih dinamis websitenya ya, tidak monoton dan kesannya lebih profesional gitu. Itu konten yang pertama terkait dengan bagaimana kita menambahkan slide ya. Kemudian yang kedua, kita ingin menambahkan berita terbaru di sini, menambahkan berita terbaru. Untuk menambahkan, kita fokus ke sini ya. Kita kembali ke dashboard, dengan klik tombol yang ada di sini. Kalau favicon-nya ini belum diubah, berarti di sini logo WordPress yang huruf W itu ya. Diklik saja. Kemudian kita kembali ke menu untuk menambahkan berita terbaru ini. Berita terbaru ini dibuat melalui menu post yang ada di sebelah kanan atas ini ya. Bisa kita lihat di sini semua post gitu. Nah, ini adalah posting-posting yang merupakan bawaan dari tema website ya, melalui dummy yang kemarin kita impor begitu. Ada Hello World, ada tema akademik sudah bisa diorder. Nah, ini munculnya di sini. Nah, kita akan mencoba menambah berita terbaru gitu ya, post berupa berita sekolah yang terbaru begitu. Kita klik saja tambah baru begitu. Poin penting yang harus ditambahkan ketika membuat posting ya, membuat posting atau berita itu yang pertama adalah judul, kemudian isi beritanya. Upayakan ketika kita membuat berita berarti ada 5W 1H itu ya. Ada what, ada where, ada when, why, dan how gitu ya. Beritanya tentang apa, di mana, kapan, kemudian mengapa itu dilakukan, dan how, bagaimana proses berlangsungnya kegiatan tersebut. Silakan ditambahkan, diisi sini ya, di bagian isi. Setelah judul isi, kemudian kita bisa menambahkan di sebelah kanan ini postnya, kita klik. Nah, nanti kita bisa menambahkan gambar unggulan juga ya seperti tadi, dan kita bisa menambah kategori ya, kita ingin posting tentang apa. Nah, begitu, bisa tambah kategori, bisa memilih yang sudah ada. Oke, sebagai contoh saya akan membuat berita terbaru.
misalkan SMP Merdeka juara 1 gitu ya, lomba sepak bola misalkan seperti itu. Kemudian silakan diketikkan beritanya. Untuk tutorial kali ini kita tidak akan mengupas cara menulis berita ya, kita hanya akan menggunakan teks contoh saja. Seperti biasa, teks contoh itu bisa diperoleh di lorem ipsum ya, lorem ipsum ini. Silakan diklik lorem ipsum, di enter. Nah, kita nanti akan menggunakan teks dari sini ya. Kita akan menggunakan teks dari sini sebagai contoh, seakan-akan ini beritanya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah teks beritanya begitu. Kita akan ambil ini. Oke, kita copy lalu kita bawa sini seakan sebagai beritanya begitu. Nah, ini ya, teksnya sudah berhasil kita copy gitu. Kemudian kalau dirasa judulnya ini nggak perlu ya nggak apa-apa, dihapus saja begitu kan. Nah, kita bisa menghapus jenis blog di sini ya, dengan klik titik 3 lalu hapus judul begitu, dengan cara yang sama. Oke, misalkan ini mau dihapus, silahkan dengan titik 3 seperti tadi, kemudian di scroll hapus judul. Namun jika tidak ingin dihapus nggak apa-apa ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan gambar? Tadi sudah kita ditunjukkan, klik pause. Lalu di sini pilih misalkan kategorinya tentang apa, karena ini tentang juara lomba sepak bola, mungkin kesiswaan gitu ya. Silakan diklik kesiswaan. Nah, begitu. Kemudian kalau mau nambah kategori, silahkan diklik tambah kategori begitu. Jika sudah di sini ada tetapkan gambar unggulan, silahkan dipilih dengan klik lalu unggah berkas, pilih berkas seperti tadi. Silakan dicari gambar yang relevan dengan berita kita itu gitu ya. Sebagai contoh, saya ingin mengambil gambar ini, dipilih gambarnya begitu, lalu klik open. Tunggu beberapa saat sampai terunggah seperti ini. Nah, ini ukuran gambarnya adalah 600 x 450 pixel, ukuran standar untuk web ya. Jangan terlalu besar ya, dia tidak memperberat kerja webnya. Kalau sudah, silakan klik tetapkan gambar unggulan. Nah, kalau mau menambahkan gambar di tengah-tengah, caranya bagaimana? Misalkan kita ingin menambahkan gambar di bawah paragraf pertama ini, ya sudah, diklik saja di paragraf pertama paling akhir, klik enter, kemudian di bagian ini silakan dipilih seperti ini. Nah, ini ada tambah ya, tambahkan blok. Lalu masukkan gambar, pilih gambar. Nah, di sini klik unggah seperti tadi, lalu dicari gambar yang relevan ya, gambar yang relevan. Oke, kita coba cari gambar yang relevan. Misalkan ini sebagai contoh saja ya. Begini cara untuk menambahkan. Kalau ingin rata tengah, silahkan klik ini. Nah, seperti itu. Baik, jika sudah oke, kita klik pada post, kita cek dulu kelengkapannya. Dia sudah diberi kategori, sudah ada gambarnya gitu ya. Jika sudah, bisa diklik terbitkan. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini dengan kita lakukan muat ulang, kita reload. Berita yang kita buat baru saja sudah muncul di sini ya, berita terbaru ya. Oke, kita coba buat satu berita lagi ya, sama dengan tadi. Klik pojok kiri atas ini, diklik, kemudian tambah baru begitu. Kita buat berita yang baru gitu ya, kita buat berita yang baru, misalkan judulnya adalah SMP Merdeka gelar aneka lomba, misalkan seperti itu ya. Kemudian teksnya kita ambil saja dari sini, hanya contoh teks saja begitu. Kita copy begitu, kita letakkan di sini. Oke, ya, seakan-akan ini beritanya begitu. Kalau sudah aneka lomba ini masih tentang kesiswaan begitu, kemudian tetapkan gambar unggulan gitu ya. Kita pilih berkas. Oke, misalkan gambarnya yang ini. Oke, gambar pantomim ya, kita klik.
Lalu tetapkan gambar unggulan, diklik. Jika sudah, silakan klik terbitkan, terbitkan lagi. Dan kita lihat hasilnya dengan kita lakukan reload. Kita lihat di sini berita terbaru sudah muncul, 2 berita sesuai yang kita inginkan gitu ya. Kalau kita lihat website kita sekarang sudah semakin lengkap ya, mulai dari atas sampai dengan berita. Kemudian di sini ada kata bijak ya. Kata bijak ini bisa kita cari ada di mana. Kita kembali ke menu awal di sini, klik. Kemudian kata bijak itu ada di quotes atau kutipan ini ya. Kita lihat di sini, kita klik saja. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh ya. Jika kita ragu, kita bisa hapus saja semuanya ini dengan klik kotak pada judul ini, diklik. Semuanya tercentang, tinggal dipindah ke tempat sampah lalu diklik terapkan. Kayak gitu ya. Kemudian siapkan kata mutiara yang ingin kita tambahkan di website. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan beberapa kata mutiara begini. Kata mutiara pertama 1, 2, 3, 4, ada 4 gitu ya. Untuk menambah silahkan klik tambah quotes begini, kita klik tambah. Untuk menambahkan kata mutiara yang perlu kita tuliskan, ditambahkan judul ini adalah nama tokoh yang memberikan kata mutiara begitu ya. Sebagai contoh di sini saya sudah menyiapkan beberapa kata mutiara. Di sini ada Imam Syafi'i misalkan, ini kita copy, dituliskan sebagai judul. Kemudian kata mutiaranya silakan ditulis, di copy gitu, di copy, letakkan di bawah namanya ini ya, di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah, klik terbitkan, terbitkan lagi. Kemudian kita nambah lagi, tambah quotes ya. Misalkan di sini ada perkataan Presiden Soekarno ya. Tinggal kita copy saja, judulnya diisi nama begitu, kata mutiaranya diletakkan di sebelah bawahnya. Oke, sebagai contoh ini lalu kita terbitkan. Baik, kita bisa melihat hasilnya dulu di sini. Kita muat ulang atau kita reload. Nah, ini 2 kata mutiara sudah muncul ya, dari Presiden Soekarno dan Imam Syafi'i ya. Silakan nanti ditambahkan quote sendiri sesuai yang ingin ditampilkan. Berapapun jumlahnya, tinggal klik tambah quote yang ada di atas ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan website demo yang ingin kita buat, di sini setelah kata bijak, kata mutiara ada foto-foto guru gitu ya. Kita lihat di website yang kita kembangkan di sini belum ada. Untuk menambahkan itu kita masuk ke menu GTK yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita klik saja GTK yang ada di sini begitu. Ini nama-nama bawaan website seperti tadi dihapus saja dulu semua dengan klik pada bagian judul ini, diklik lalu dipindahkan ke tempat sampah saja. Terapkan. Nah, untuk menambah GTK, klik tambah GTK. Kemudian kalau kita lihat di sini nanti ada tutorialnya juga ya tentang pengelolaan pos GTK ini. Data-data detail ada di bagian bawah. Kemudian nama silahkan tuliskan di sebelah sini ya, nama ya. Namanya siapa silahkan tuliskan, ditambahkan judul ini gitu ya. Misalkan saya ingin menambah nama saya sendiri begitu. Kemudian di sini bisa tuliskan di sini deskripsi ya, deskripsi singkat. GTK tersebut. Kemudian data detail bisa tambahkan di bawah ya, NIK berapa, NIP berapa, misalkan 19 8xxxxx dan seterusnya, NUPTK juga 201xxx dan seterusnya. Bisa diisi sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ingin ditampilkan, termasuk riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Dan yang tidak kalah penting di sini ada pas foto ya, di bagian GTK samping kirinya blok ini ada GTK. Silakan fokus ke bawah, ada tetapkan gambar unggulan. Di sini yang diminta ukuran 300 x 400 ya. Tetapkan gambar unggulan, lalu unggah berkas seperti tadi.
Kemudian siapkan foto-foto guru karyawannya ya, siapkan foto-foto guru karyawannya begitu. Nantinya ini perlu kita siapkan di awal sehingga di saat dibutuhkan sudah siap ya. Jika sudah, tetapkan gambar unggulan lalu terbitkan ya, kita terbitkan. Kita lihat di sini apakah sudah muncul GTK-nya. Nah, ini sementara sudah muncul ya, tinggal nanti kita menambahkan GTK yang lain. 1 2 3 4 5 6 7 8, setidaknya butuh 8 agar bisa ini apa namanya beralih gitu ya. Kita tambah GTK sebagai contoh, kita ingin nambahkan gantian yang putri ya, Siska Putri misalkan namanya begitu. Seperti tadi silakan isikan data yang diinginkan 198xxxx misalkan NIP-nya dan UPTK-nya juga begitu, silakan dilengkapi sendiri dan seterusnya. Lalu tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, pilih berkas. Nah, silakan diunggah foto sesuai nama yang kita tentukan tadi, tetapkan gambar unggulan lalu terbitkan. Nah, kita lihat di sini sekarang gambarnya sudah muncul ya. Silakan lakukan hal yang sama begitu ya sampai dengan nanti semua GTK bisa ditambahkan. Kemudian ke bagian bawah di sini ada pengumuman. Pengumuman ini ada di mana? Kita kembali ke dashboard awal. Pengumuman ada di sini ya. Silakan diklik pengumuman. Untuk menambah pengumuman tinggal klik di sini tambah pengumuman. Seperti biasa kita siapkan konsep apa yang mau diumumkan begitu. Misalkan saya ingin sampaikan penilaian akhir semester ya. Kemudian seperti tadi silakan ditulis teksnya, deskripsi tentang pengumuman itu seperti apa begitu. Kemudian jika dirasa perlu ada gambar silakan diberi, jika sudah jika tidak juga tidak apa-apa ya. Kalau kita lihat di sini juga tidak muncul gambarnya nanti, jadi tidak terlalu signifikan karena dia pengumuman kan begitu ya. Jika sudah diklik terbitkan, penilaian akhir semester segera digelar misalkan seperti itu, kita klik terbitkan. Baik, kita reload halaman website kita dan ini pengumumannya sudah muncul di sini ya. Kita berhasil menambahkan pengumuman. Untuk agenda terbaru kita kembali ke dashboard. Agenda ada di sebelah kiri ini ya, agenda terbaru. Silakan diklik agenda. Di sini belum ada agenda baru karena tanggal-tanggalnya sudah terlewat ya. Ini kita tambahkan saja, tambah agenda begitu. Seperti biasa ada tutorialnya juga, nanti bisa dipelajari. Di sini ada tanggal agenda, agendanya itu kapan, tanggal berapa, kemudian jam berapa dan seterusnya ya. Silakan sebagai contoh saya ingin menambahkan agenda terbaru ya tadi. Agenda terbaru misalkan tadi adalah penilaian akhir semester ganjil ya misalkan. Kemudian tanggalnya di sini kita bisa klik tanggal. Sebut saja 28 November begitu. Di sini waktunya ditulis dengan format seperti ini ya, tinggal kita klik misalkan 07.30 begitu ya AM. Nah contohnya seperti itu, kita klik terbitkan. Kita lihat hasilnya nanti apakah di sini sudah berubah. Nah, ini agenda terbaru sudah muncul di sana ya. Kita bisa tambah satu agenda lagi, misalkan kembali ke dashboard, tambah agenda. Misalkan pengambilan, pengambilan rapor atau lebih tepatnya pembagian. Seperti tadi, tanggal silakan diklik di ikon tanggal ini.
Oke, misalkan di bulan Desember ya, di bulan Desember baru dibagikan, begitu jamnya jam berapa? Jam 9.00 pagi misalkan. Tinggal kita klik ya, lalu terbitkan. Kita putar ulang. Nah, di sini agenda terbaru sudah muncul gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya ada blog guru. Ini nanti untuk tulisan-tulisan atau karya-karya guru ya. Karya-karya guru nanti kita beri tempat di sini. Lokasinya untuk menambahkan, kita ke dashboard. Kemudian di sini ada blog ya, ada blog, diklik saja. Jadi tulisan-tulisan guru nanti bisa ditambahkan di menu blog ini gitu ya. Tinggal tambah tulisan. Misalkan kita akan menulis tentang pembelajaran gitu ya, karena tulisan guru. Misalkan seperti itu, sebagai contoh saja, teksnya kita pakai teks dummy. Silakan nanti ditulis artikel sesuai yang ada gitu ya. Kemudian di bagian blog ini ya, yang pakai huruf G, blog, silakan pilih gambar unggulan sesuai dengan ini apa namanya, yang relevan dengan tulisan guru tadi. Sebagai contoh, saya akan menulis atau memilih gambar ini ya, misalkan. Jika sudah, silakan klik tetapkan gambar unggulan, lalu terbitkan seperti biasa. Oke, kita akan lihat apakah di blog guru ini sudah muncul ya nanti ya. Kita reload. Nah, ini tulisan blog guru sudah muncul, pembelajaran berbasis masalah. Nanti silakan lakukan hal yang sama untuk tulisan yang lain gitu ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan. Kegiatan ini mengaturnya ada di mana? Dia ada di ekskul, ekstrakurikuler ya. Tinggal diklik saja menunya ekskul. Silakan tambah ekskul. Nah, ini di bawahnya juga ada video panduan. Kalau kita lihat di contoh untuk ekskul ini nanti lebih ke ini ya, kegiatan itu berupa foto-foto galeri kegiatan dari siswa gitu ya. Sebagai contoh, saya akan menambahkan bola basket misalkan ya. Silakan judulnya ditulis, isi teksnya ditulis ya, deskripsi tentang kegiatan itu. Kita sementara pakai teks dummy. Kemudian ekskul kita tetapkan gambar unggulan seperti tadi, kita unggah, pilih berkas. Nah, kita gunakan gambar yang relevan gitu ya, jika ada gitu. Baik, sebagai contoh saya akan menggunakan gambar yang ini ya, gambar yang bawah. Oke, silakan nanti disesuaikan gambarnya. Kalau sudah, klik terbitkan. Dan kita bisa melihat di sini di bagian kegiatan ini, kalau saya reload, saya muat ulang, nah ini sudah muncul ya. Kalau nanti diisi lebih dari satu, maka akan slider, akan ada slider ya. Kita akan praktekkan satu lagi ya untuk membuktikan. Tambah kegiatan, misalkan adalah forum diskusi siswa misalkan kegiatannya. Seperti tadi kita beri judul, kita kasih deskripsi, silakan. Jika sudah, silakan ke tombol ekskul di sini diklik, lalu tetapkan gambar unggulan, unggah berkas, pilih berkas, silakan dicari gambar yang relevan ya tentang itu. Sebagai contoh, saya pilih gambar ini ya. Lalu klik tetapkan gambar unggulan. Jika sudah, klik terbitkan. Nah, kita akan lihat hasilnya dengan kita muat ulang. Nah, ini gambarnya sudah muncul ya. Dengan cara yang sama silahkan lakukan untuk fasilitas dan galeri. Fasilitas nanti dilakukan melalui menu yang ada di sini. Sudah ada fasilitas ya, sama dengan yang lain tadi ya. Ada judul, ada gambar begitu. Kemudian ada deskripsinya. Demikian juga untuk galeri itu silakan ditambahkan sendiri dengan cara yang sama. Di sini ada galeri, silakan tambah galeri gitu ya. Dan di bagian bawah di sini ada video.
Bagaimana cara menambahkannya? Di sini ada menu video, lalu klik video lagi. Kita ingin mencoba menambah video ya, caranya bagaimana? Sebagai contoh, saya ingin memasukkan video dari sang pengajar. Silahkan dibuka dulu videonya di YouTube. Nah, nanti yang diminta hanya ini ya, masukkan ID saja, bukan link ya. Video YouTube yang dimasukkan di sini adalah ID-nya saja. ID yang dimaksud itu yang mana? Sebagai contoh, saya ingin memasukkan video ini ya, tentang apa kata mereka ini. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube. Klik bagikan, ya silakan diklik bagikan, lalu klik salin linknya. Nah, kita kembali ke sini. Yang kita masukkan di bagian sini hanya ID-nya saja, bukan link ya. Boleh kita pastekan di sini link begini, tapi yang kita pakai hanya ID. Yang bagian depan ini kita hapus saja. Yang saya blok warna biru ini dihapus saja. Jadi kita hanya butuh ID-nya saja. Kemudian di sini tambahkan judul, misalkan apa kata mereka gitu ya. Lalu kita klik terbitkan. Nah, kita lihat hasilnya. Kita putar ulang website ini, kita muat ulang. Kita lihat videonya sudah muncul di sini ya, Nah, demikian panduan untuk membuat konten website ya. Semuanya sudah kita praktekkan. Silakan nanti untuk fasilitas dan galeri dilengkapi sendiri sesuai dengan panduan yang disediakan atau sesuai dengan yang sudah kita praktekkan sebelumnya ketika membuat blog guru, membuat kegiatan gitu ya, membuat pengumuman dan sebagainya tadi. Silakan di bagian fasilitas dan galeri ini dilengkapi sendiri. Dengan demikian website kita sudah tampil menarik, itu sudah lengkap konten-kontennya. Silakan nanti dilengkapi, disempurnakan lagi ya, termasuk data gurunya, berita, blog guru, fasilitas, galeri, kegiatan. Silakan ditambahkan sendiri sehingga website kita akan tampil lebih menarik seperti contoh yang sudah ada di sini gitu ya. Semoga bermanfaat.